Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 21044111162, program studi informatika dari kelas 3E. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem informasi geografis atau biasa disebut dengan SIG. Nah, artinya akan saya jelaskan antara lain yang pertama yaitu konsep dasar SIG, yang kedua kedudukan SIG dengan ilmu lain, yang ketiga komponen SIG, keempat sumber data SIG, kelima arah pemanfaatan SIG, dan yang keenam siapa sih pengguna SIG ini. Materi pertama yaitu konsep dasar SIG, di mana sistem informasi geografis penjelasannya terbagi, yaitu sistem merupakan sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Ada informasi di mana semua data dan fakta yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Dan yang terakhir ada geografi, yaitu ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan atau serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. SIG atau Geographic International System atau GIS, sistem informasi berbasis komputer yang dilakukan untuk mengelola, menganalisis, serta mengintegrasikan 10 konsep dasar esensial geografi. Yang pertama adalah lokasi, di mana ini biasanya disebut dengan beberapa lintang dan bujur. Yang kedua ada jarak, yang ketiga ada keterjangkauan, yang keempat ada pola atau tempat, yang kelima ada morfologi atau bentuk-bentuk peta bumi, yang keenam ada aglomerasi, di mana fenomena yang berkelompok atau lebih fokus ke permukiman. Yang ketujuh ada nilai guna, yang dimaksud dengan nilai guna ini yaitu alam yang sama tetapi nilainya yang berbeda. Yang kedelapan ada interaksi interdependensi ini yang dimaksudkan itu saling bergantung. Yang kesembilan ada diferensiasi area atau sesuatu yang berbeda atau area yang berbeda. Dan yang ke-10 ada keterkaitan ruang, di mana keterkaitan ruang ini yang dimaksudkan dalam SIG yaitu keterkaitan beberapa wilayah atau beberapa daerah. Materi yang kedua ada kedudukan SIG dengan disiplin ilmu lain. SIG merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari pertama ada geografi, yang kedua ada kartografi, yang ketiga ada pengendaraan jauh, yang keempat adalah ilmu ukur tanah, yang kelima ada geodasi, keenam ada fisika, ketujuh ada statistika, 8 matematika, 9 teknik sipil, perencanaan kota, dan yang terakhir ada informatika. Pada materi yang ketiga ada komponen-komponen yang terintegrasi dalam SIG, terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada people, yang kedua ada software, ada data, ada hardware, dan approaches atau manajemen. Yang pertama, data. Itu ada bagian dasarnya, terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada keruangan dan ada atribut. Keruangan ini terbagi lagi menjadi 3 elemen, yaitu ada titik, ada garis, dan ada area. Sedangkan atribut merupakan fenomena alam dalam bentuk permukiman bumi. Nah, pada materi berikutnya, yaitu materi keempat, ada sumber data SIG. Yang pertama, sumbernya yaitu peta analog, contohnya seperti ini. Yang kedua, ada pengendaraan jauh. Yang ketiga, ada data hasil pengukuran GPS. Dan yang terakhir, ada data hasil pengukuran lapangan. Nah, materi yang kelima adalah arah pemanfaatan SIG, di mana arah pemanfaatan SIG ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lokasi, yaitu untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Yang kedua ada kondisi, di mana untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Dan yang ketiga ada tren, untuk melihat tren dari suatu keadaan. Yang terakhir ada pola untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Nah, di sini ada pemodelan, yaitu dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun memperkirakan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Materi yang keenam
atau materi yang terakhir ini itu membahas tentang siapa sih pengguna SIK ini. Jadi pengguna SIK ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fenomena dan ada badan instansi terkait. Pada penggunaan SIK bagian fenomena ini, yang pertama ada pertambangan, ada transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Lalu dari sisi badan atau instansi terkait, yang pertama itu ada pertanian, yang kedua ada perhubungan, ada badan konservasi, ada BNPB atau BPPD, ada ESDM, BMKG, Bapeda, surveyor atau ahli SIK, kelautan, dan sebagainya. Baiklah, seperti itulah pembahasan singkat mengenai sistem geografi informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.